الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita hingga pagi hari ini kembali kita dibangunkan setelah dimatikan semalam dari tidur kita. Maka mudah-mudahan setiap kita mampu menggunakan kehidupan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan dihidupkan lagi dengan kita mengisi waktunya untuk bermaksiat, na'udzubillah min dzalik, dan semakin jauh, bukan seperti itu, tapi semakin dekat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan semua kita kelak di akhirat diambil oleh Allah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Pagi hari ini, mohon maaf saya tidak menyampaikan tema tentang tafsir karena pemberitahuan kajian ini mendadak. Semalam baru mendapatkan informasi karena menggantikan Ustaz Fatur yang harusnya duduk di sini, dan semalam pada maghrib saya juga ada kajian, pada isya juga ada home visit ke siswa yang sedang bermasalah. Saya wali kelas di sekolah, jadi harus home visit. Setelah home visit ada kajian juga, kajian di Tembok Kidul, pimpinan ranting Tembok Kidul. Pulang jam 10, sampai rumah jam setengah 11-an, dan sampai rumah gendong anak kecil 3 bulan. Kalau malam selalu rewel, drama sebelum tidur, maka belum sempat untuk persiapan tafsir, karena di samping tafsir ini bagi saya materi yang cukup berat. Harus persiapan dulu sebelum menyampaikan, tidak cukup membaca, ya hanya sekedar membaca kemudian disampaikan, tapi harus ada persiapan yang lebih matang. Maka saya izin menyampaikan materi yang lain selain tafsir. Materi apakah itu? Materi yang ringan-ringan saja Bapak Ibu, tapi penting, terkait dengan zikir. Saking pentingnya para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi menulis sebuah buku yang berjudul Al-Adhkar. Dan ulama-ulama yang lain juga menulis buku-bukunya tentang zikir. Di antaranya Syekh Qahtani yang menulis bukunya juga berjudul Hisnul Muslim, bentengnya seorang muslim. Apa bentengnya seorang muslim? Zikir. Jadi dalam kehidupan kita ini penuh dengan zikir sebetulnya, penuh dengan doa. Zikir dan doa itu sama, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Al-Adhkar ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menulis banyak sekali zikir-zikir yang hendaknya setiap muslim membacanya. Dan salah satu keutamaan zikir bagi seorang muslim ketika membacanya, salah satu keutamaan doa-doa yang dibaca
agar membedakan antara dia orang muslim dengan orang munafik. Kalau orang muslim zikirnya banyak, kalau orang munafik zikirnya sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai sekalian orang yang beriman, zikirlah, mengingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Sementara sifatnya orang munafik zikirnya sedikit. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Tidaklah mereka berzikir kecuali sedikit. Dan kalau diperlihatkan amalannya dia riya. Kalau zikir dikeraskan kemudian dia memiliki niat untuk mencari perhatian orang yang ada di sekelilingnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifatnya orang munafik. Allahumma amin. Dengan cara apa? Dengan cara banyak berzikir. Nah, dari sini di dalam kitab Al-Adhkar ini Al-Imam An-Nawawi mulai zikirnya, pembahasan zikirnya atau pembahasan doanya dari doa bangun tidur. Kemudian nanti ada doa memakai baju, melepaskan baju. Ini faedahnya sangat besar Bapak Ibu. Zikir sesudah tidur, zikir memakai baju, zikir melepas baju. Bacaan-bacaan doanya. Di antara faedahnya ketika kita membaca doa saat melepas baju. Kan kalau kita melepas baju aurat kita tersingkap, terbuka. Meskipun kita membuka bajunya di dalam kamar sendirian, terbuka itu. Gak ada yang melihat dari kalangan manusia. Gak ada yang melihat dari kalangan manusia, tapi masih ada potensi bagi kalangan bangsa lain yang bisa melihat aurat kita. Berbeda halnya kalau kita baca doa, melepas baju. Nah, kalangan yang lain dari bangsa jin tidak bisa melihat aurat kita. Nabi SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam. Pembatas antara matanya jin, pandangannya jin dengan auratnya bani Adam, auratnya manusia. Artinya pandangannya jin sudah terbatas, nggak bisa melihat auratnya bani Adam, auratnya manusia. Ayyaqula ar-rajulul muslimu idza arada yatrahu thiyabahu bismillahilladzi la ilaha illahu. Adalah apabila seorang muslim tatkala akan melepaskan pakaiannya, dia membaca doa bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Hafal nggih, Bu? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Huwa maksudnya ini, hu. Atau kalau enggak terbiasa bismillahilladzi la ilaha illahu, ya bismillah. Ya, bismillah. Intinya adalah lafaz Allah yang kita sebut sebagai bentuk pasrahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sang penjaga kita. Ya, ini di antara faedahnya. Terkadang kita menganggap remeh hal-hal yang semacam ini Bapak Ibu. Terkadang kita melupakan kalimat bismillah di setiap aktivitas kita. Padahal aktivitas kita kalau kita penuhi dengan lafal bismillah, maka semuanya akan menjadi ibadah insyaallah. Dan semuanya akan dalam bantuan Allah insyaallah. Nah, sebab ketika kita membaca bismillah, sekurang-kurangnya ada 3 hal. Sekurang-kurangnya ada 3 hal. Yang pertama, kita mendahulukan aktivitas kita dengan asma Allah. Bismillah, kita mau makan. Bismillah, kita mau melepaskan baju. Bismillah, kita akan masuk masjid. Bismillah, kita akan keluar masjid. Bismillah, kita akan masuk kamar mandi dan seterusnya. Kita mengawali aktivitas kita dengan apa? Menyebut asma Allah. Yang kedua, ketika kita membaca bismillah,
Hakikatnya kita sedang memohon pertolongan agar dimudahkan mengerjakan aktivitas tersebut. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ngapain minta tolong? Padahal masuk WC tinggal keluar aja. Maksudnya tinggal mengeluarkan. Mau makan, tinggal masukkan saja. Gampang sekali. Nggak usah minta tolong kan bisa. Coba bayangkan Bapak Ibu, mau masuk WC yang harusnya mudah keluarnya jadi susah. Ngeden-ngeden nggak keluar-keluar. Mau makan karena kita lagi sakit sariawan atau sakit gigi, ya kan susah itu masuk makannya ke perutnya, ke perut kita ini. Maka ini salah satu cara yang bisa kita lakukan agar dimudahkan makanan tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Sebab kalau nggak masuk ya tambah sakit. Nah, kita paksakan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini yang terpenting ini Bapak Ibu, tatkala kita membaca bismillah, sesungguhnya kita meniatkan aktivitas kita agar bernilai ibadah. Memakai pakaiannya kita, melepaskan pakaiannya kita, aktivitas itu merupakan apa? Ibadah. Ya. Jadi semua aktivitas secara umum zikirnya atau doanya adalah bismillah. Meskipun nanti ada doa-doa atau zikir-zikir khusus. Seperti ini nih, ada tambahannya la ilaha illallah. Ya. Setelah makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mau tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Setelah bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terus masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, itu diawali dulu dengan bismillah. Ya, atau langsung doa-doa yang khusus tadi tidak menjadi masalah. Tapi kebanyakan bismillah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, doa yang akan kita bahas pagi hari ini secara khusus adalah doa keluar rumah. Doa keluar rumah dan doa masuk rumah. Ini ringan sekali pembahasannya. Mudah-mudahan setelah ini saat kita keluar rumah bisa membaca doa ini, dan setelah pembahasan ini ketika kita akan masuk rumah membaca doa ini. Teringat, oh ya dulu pernah membahas doa masuk rumah dan keluar rumah di Masjid Baitus Salam ini. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, doa keluar rumah untuk keperluan apapun, ya, baik hanya mampir ke warung, mau berangkat kerja, ada doa yang hendaknya kita amalkan. Di antaranya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi, apabila beliau keluar dari rumahnya, qala, membaca doa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Hafal Bu ya? Gampang? Tapi belum selesai doanya. Masih ada lanjutannya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhila au yujhala alayya. Coba diulangi. Kepanjangan nggih. Tapi ini riwayatnya seperti itu. Biasanya kita hanya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Nah, ini sudah cukup. Kalau pengen lebih sempurna ditambah tadi. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azlima au uzlama au azilla au uzalla au ajhila alayya au ajhila au yujhala alayya. Nah, saya memang cara ngamalkan ini juga yang biasa diamalkan ya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah sudah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kenapa kita disunahkan membaca doa ini meskipun hanya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah? Tatkala kita keluar rumah,
Kita semuanya tidak tahu apa yang akan terjadi di luar rumah nantinya. Apakah akan ada mara bahaya yang menimpa kita? Apakah ada orang yang akan menzalimi kita? Apakah ada orang yang akan mencelakakan kita, menyesatkan kita? Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Karena kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, apapun yang akan terjadi, ya Allah, Engkaulah yang akan menolong kita, menolong kami. Kalau secara terjemahan Bapak Ibu, doa ini, ya kita terjemahkan ya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal. Apa sih arti bertawakal? Berserah diri. Kita masrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepasrah-pasrahnya. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an adilla, dari aku akan tersesat dari kesesatan diriku, au udalla, atau disesatkan orang lain. Terkadang ada orang yang pergi dari rumahnya, keluar, ya, tapi nggak tahu jalan pulangnya, Pak. Disesatkan. Au azilla au uzalla, atau aku tergelincir, ya kepleset ke dalam jurang kemaksiatan, au uzalla, atau diplesetkan, ya dijaili sama orang lain, atau diarahkan untuk bermaksiat, naudzubillah min dzalik. Au azlima au uzlama, atau aku menzalimi diri sendiri atau dizalimi. Ini semua kita berlindung kepada Allah, masrahkan diri. Au ajhila au yujhala alayya, atau aku bersikap bodoh, ya bersikap bodoh atau dibodohi oleh orang lain. Ini doanya. Apa balasannya jika ada seorang muslim yang berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu disebutkan dalam sebuah riwayat, man qala, barang siapa yang membaca doa idza kharaja min baitihi, maksudnya doa keluar rumah tadi, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah, ya, dikatakan kepadanya, kufita wa wuqita wa hudita, dicukupkan untukmu, dijaga untukmu, dan diberikan petunjuk untukmu. Ada 3 hal nih balasannya. Yang pertama dicukupkan, yang kedua dijaga, wiqayah. Wuqita itu wiqayah, dijaga. Wahudita, diberikan petunjuk, hidayah. Jadi yang pertama dijaga oleh Allah, dicukupkan dan dijaga. Ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mencukupkan kita adalah Allah, yang menjaga kita juga Allah. Termasuk hidayah juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan tidak bisa mendekati orang yang membaca doa tersebut, karena sudah dijaga oleh Allah. Kemudian dalam riwayat Sunan Tirmidzi disebutkan, ada tambahannya, fayaqulu syaitan li syaitanin akhar, antara syaitan yang satu berkata kepada syaitan yang lain dengan perkataan begini, Pak, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, bagaimana kamu wahai syaitan bisa menggoda, mendekati orang yang sudah dijaga, sudah dicukupkan, dan sudah diberikan hidayah oleh Allah? Nggak mungkin bisa. Karena sudah dalam penjagaan Allah, maka syaitan tidak bisa mendekat, tidak bisa mencelakakan orang yang berdoa tatkala keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azlima au uzlama au azilla au uzalla, terus au
ajhila aw yujhala alayya, atau hanya bismillahirrahmanirrahim. Tambahan lagi, ada riwayat yang lain mengatakan bukan cuma bismillahirrahmanirrahim, tapi ditambahi wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini yang biasa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Bagaimana caranya kita mengamalkan doa ini? Tatkala keluar rumah, kalau dalam riwayat Sunan Abi Dawud mengamalkan doa ini, Nabi Muhammad SAW sembari menengadahkan wajahnya ke langit, Pak. Ya. Ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti illa rafa'a tarfahu ila sama. Tidaklah beliau keluar rumah kecuali sembari mengangkat wajahnya menengadahkan ke langit sembari membaca doa Allahumma tadi inni a'udzubika an adilla aw udhalla dan seterusnya. Ya. Doa bismillahirrahmanirrahim. Ini menandakan bahwa Allah berada di mana? Di atas, di langit. Ya, di langit, bukan di langit, di atas langit, di arsy-Nya, bersemayam di atas arsy-Nya. Dan ini sekaligus membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa Allah tidak bertempat. Allah bertempat, bersemayam di atas arsy-Nya. Ya. Dan ini pendapat yang sahih. Apalagi orang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Enggak mungkin Allah berada di mana-mana. Kalau perkataan tersebut ditelan mentah-mentah, maka Allah akan berada di kamar mandi. Allah berada di kuburan. Allah berada di tempat-tempat buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan dirinya sendiri bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Gimana ayatnya itu yang berbunyi dalam surat Thaha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allahu istawa 'alal arsy. Allahu istawa 'alal arsy. Atau bagaimana itu? Allah, saya agak lupa ayatnya. Yang jelas Allah berada di atas. Dan ini ketika Nabi SAW membaca doa Bismillahirrahmanirrahim sembari menengadahkan wajahnya ke langit. Nah, ini doa keluar rumah. Baik untuk keperluan yang dekat dari rumah ataupun jauh. Yang jauh seperti apa? Yang jauh misalkan ketika kita akan safar. Ya, safar melakukan perjalanan jauh. Tapi kalau safar melakukan perjalanan jauh ada doa lainnya lagi Bapak Ibu. Di antara doanya yang biasa kita amalkan bagaimana? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Atau doa yang lain. Di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ya ma tarda Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza watwi 'anna bu'dahu Allahumma anta sahib fis safar wal khalifatu fil ahl ya Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Cukup panjang. Tapi yang biasa diamalkan ya subhanallah ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza ya, dan seterusnya. Nah, ini beberapa doa-doa Bapak Ibu saat keluar rumah dan saat melakukan perjalanan atau safar. Kemudian kita masuk ke doa masuk rumah. Apa doanya masuk rumah Bapak Ibu? Yang biasa panjenengan amalkan. Yang biasa kita amalkan. Doa masuk rumah. Apa jangan-jangan enggak doa? Assalamualaikum. Itu doanya. Doanya secara umum bismillah. Bismillah. Dan juga salam. Baik di dalam rumah ada orangnya maupun tidak ada orangnya.
Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Adhkar, yustahabbu ayyaqula bismillah. Disunahkan untuk membaca apa? Bismillah. Tapi ditambahi dengan salam. Wa ayyuksira min dzikrillahi ta'ala wa ayyusallima, dan hendaknya dia mengucapkan salam sawa'un kana fil baiti adamiyyun am la. Sama saja antara di dalam rumah ada orangnya ada orangnya atau tidak ada orangnya, hendaknya tetap mengucapkan apa? Salam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Nah, nyalami diri sendiri. Apabila kalian masuk rumah, maka ucapkanlah salam. Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Salam yang kalian ucapkan itu ya sesungguhnya balik untuk dirinya sendiri, dan salam ini salam penghormatan yang datang dari Allah ya, dan penuh dengan keberkahan, mubarakatan thayyibah. Jadi meskipun nggak ada orangnya atau bahkan ada orangnya, hendaknya kita mengucapkan salam. Salam. Dibiasakan ini Bapak Ibu. Bukan hanya rumah, tapi ruangan juga. Masuk ke ruangan di kantor tempat kita kerja. Ya. Kemudian ya saat kita berpapasan, saat kita mulai masuk ke dalam majelis, diawali dengan salam. Tapi salam yang diajarkan adalah assalamualaikum ya. Bukan namo budaya, bukan om santi apa itu ya. Allah alam. Saya agak risih kalau ada mendengar salam yang seperti itu. Itu salamnya siapa sih? Salamnya agama lain bukan sih? Nah, ini enggak, maksudnya salamnya agama lain atau salamnya kebudayaan atau salam apa itu? Yang Om Santi Swasto itu. Salamnya agama Buddha. Ya kita layaknya sebagai seorang muslim janganlah yang seperti itu. Nah, ini konsekuensi orang kalau sudah masuk ke parlemen harus menaati perintah-perintah yang seperti itu. Allahumma musta'an. Salam yang diajarkan ya assalamualaikum. Kalau pengen lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan meliputi kalian semuanya. Warahmatullah, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan keberkahannya. Ini Masya Allah, doanya luar biasa. Dan ketika kita mengucapkan salam, doanya balik ke kita, Pak. Sesungguhnya kita sedang mendoakan diri sendiri. Meskipun tatkala masuk rumah tidak ada orangnya, nggak ada orangnya salam, tapi ada yang jawab ternyata, nggak jadi masuk rumah. Ini saya ingat Bapak Ibu, dan mungkin panjenengan tahu juga kisahnya ayahandanya Abu Hanifah. Abu Hanifah kan namanya Nu'man, ayahnya namanya Sabit, Nu'man bin Sabit. Ya, jadi Sabit ini dulu ketika masih bujangan, pemuda belum menikah, rajin thalabul ilmi. Terus di sebuah keadaan beliau selesai dari taklimnya, berjalan di suatu jalan, nemu apel, kemudian dimakan. Ingat kisah ini? Nanti akan sampai kita ke pembahasan ini. Nemu apel kemudian dimakan. Setelah dimakan setengah baru sadar, ini apelnya siapa ini? Kok saya makan? Nah, kalau kita kan ada mangga di jalan, ambil aja. Kita anggapnya halal lah. Karena memang sebagian pendapat juga mengatakan seperti itu. Kalau mangga tersebut berada di jalan umum, sudah jatuh, kecuali kalau masih di tangkai ya, itu nggak boleh kita ambil. Kalau sudah jatuh, itu menjadi hak umum, boleh diambil dan itu halal. Tapi Sabit menganggapnya nggak halal.
Tapi terlanjur sudah dimakan. Maka Sabit mencari pemilik kebunnya. Ternyata pemilik kebunnya nggak di kebunnya, Pak. Yang ada di kebunnya ternyata karyawannya, Pak Punnya. Pemiliknya jauh, harus menempuh perjalanan sehari semalam kalau pengen ketemu sama pemilik kebunnya. Singkat ceritanya akhirnya ditemui. Kemudian setelah ketemu, Sabit mengatakan, wahai Bapak pemilik kebun, saya datang ke sini dengan tujuan ingin menghalalkan apa yang sudah masuk ke dalam perut saya nih. Apel yang sudah setengah saya makan, ini buktinya, yang sisanya. Saya pengen menghalalkan ini. Nah, Bapak pemilik kebun ini nggak langsung menjawab, ya nggak apa-apa loh, cuman setengah, nggak masalah lah. Tapi diam dulu, Pak. Terus bergumam dalam hati, ini bukan pemuda biasa ini. Jauh-jauh sehari semalam menempuh perjalanan hanya untuk menghalalkan apa yang sudah masuk ke dalam perut. Maka bapak pemilik kebun itu mengatakan, oke, saya akan menghalalkan apa yang sudah kamu makan, tapi dengan satu syarat. Ingat ceritanya, Mbak ya? Syaratnya apa? Menikahi putrinya. Luar biasa ini. Hanya karena ingin menghalalkan, tapi syaratnya menikahi putrinya. Sabit kala itu mendengar tawaran tersebut gembira, karena tidak perlu menyiapkan maharnya, tidak perlu menyiapkan untuk walimahannya, cukup ijab kabul sudah jadi suami istri. Singkat cerita akhirnya menikah dan sudah menjadi suami istri. Sebelum itu disampaikan dulu, sebelum terjadi ijab kabul, setelah gembiranya Sabit ya akan menikah, tiba-tiba kegembiraannya hilang, berubah jadi agak sedih karena mendengarkan penuturan bapak pemilik kebun tersebut dengan mengatakan bahwa anakku ini adalah anak yang satu buta, dua tuli, tiga bisu, yang keempat nggak bisa jalan apa? Lumpuh. Nah, setelah mendengar cerita itu, Sabit tidak gembira lagi. Jadi bingung ini. Masa gara-gara apel yang sudah dimakan dan pengen dihalalkan harus menerima ujian yang seperti ini, ya Allah. Tapi mau nggak mau, Sabit pengen menghalalkan apa yang sudah masuk. Sabit terima tawarannya sehingga akhirnya terjadilah pernikahan. Nah, setelah nikah, nah ini pembahasan kita sampai di sini nih. Sabit ingin masuk ke dalam kamarnya, kamar sang istrinya. Ya, karena Sabit sudah mengetahui bahwa istrinya adalah orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang lumpuh. Maka masuk kamar tanpa salam nggak masalah. Tanpa salam nggak masalah, karena nggak mungkin dijawab. Tapi Sabit karena orang yang paham, Sabit tetap mengucapkan salam. Baik bisa dijawab oleh orang yang ada di dalamnya ataupun tidak ada orang sekalipun, tetap mengucapkan apa? Salam. Ini bahasan kita di sini nih. Tapi dibumbui dengan cerita-cerita yang lain. Jadi singkatnya, Sabit mulai menuju ke kamarnya, kemudian ingin menemui istrinya, tetap mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ternyata ada yang jawab, Pak. Ada yang jawab, Waalaikumsalam. Disebutkan dalam sebuah riwayat bukan cuma jawab, tapi begitu jawab, istrinya langsung menghampiri, Pak. Langsung menghampiri, dan ini istri yang solehah, Masya Allah. Begitu suaminya datang ke rumah, disambut, Masya Allah. Senangnya bukan main kalau yang seperti itu. Singkat cerita, akhirnya terjadilah dialog antara Sabit dengan istrinya. Wahai istriku, ayah bilang bahwa kamu itu orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang buta, orang yang lumpuh. Tapi semua itu tidak aku dapatkan pada dirimu. Kemudian istrinya akhirnya bilang, ayah bilang seperti itu benar. Karena tulinya aku, telingaku tidak pernah aku gunakan untuk mendengar maksiat. Butanya aku, tidak pernah mataku gunakan untuk melihat yang maksiat.
Bisunya aku, lisanku tidak pernah aku gunakan untuk berkata yang dusta, berkata yang mengundang kemaksiatan, mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lumpuhnya aku, karena kakiku tidak pernah aku gunakan untuk apa? Maksiat. Luar biasa solehnya. Lelaki soleh bertemu dengan wanita yang solehah, maka lahirlah kelak seorang imam besar yang kita kenal hingga hari ini, namanya siapa? Imam Abu Hanifah. Nah, itu bapaknya Imam Abu Hanifah. Nu'man namanya, julukannya Abu Hanifah. Bapaknya namanya Sabit, Nu'man bin Sabit. Nah, cerita ini masyhur, ya. Sangat terkenal. Jadi anak soleh itu lahir dari rahim orang tua yang soleh juga, Pak. Umumnya seperti itu, meskipun sebagian kasus kita akan mendapati orang tuanya soleh tapi anaknya toleh. Itu ujian bagi orang tuanya. Ada juga orang tuanya yang biasa-biasa aja, tapi anaknya soleh luar biasa. Nah, itu dinamika kehidupan ya seperti itu. Nabi Nuh itu yang anaknya kafir, Kan'an. Kemudian Nabi Lut, istrinya yang kafir. Kok enggak Allah berikan hidayah saja sih ke anaknya, ke istrinya? Ya itu dinamika kehidupan untuk menjadi pembelajaran kita semuanya. Tapi umumnya, rumus umumnya, kalau kita pengen punya keturunan-keturunan yang soleh, orang tuanya harus soleh dulu. Ya, orang tuanya harus soleh dulu. Sebagian orang tua itu hanya mengharapkan kesolehan anaknya saja, sementara dirinya nggak berusaha untuk jadi soleh. Mohon maaf, jadi begini Bapak Ibu, sebagian orang tua pengen anaknya hafal Al-Quran, sementara orang tuanya nggak mau hafal Al-Quran, nggak mau hafal. Jadi nyuruh tapi nggak ngelakuin gitu. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan. Kalau kita pengen soleh ya soleh. Kalau kita pengen punya anak yang soleh, orang tuanya harus soleh dulu. Jadi tadi bahasan kita, ketika masuk ke rumah atau sebuah ruangan, maka hendaknya mengucapkan bismillah dan juga menyalami, sebab di situ ada keberkahan. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain bismillah, selain mengucapkan salam, ada doa lain yang bisa diamalkan. Sebagaimana tersebut dalam Sunan Abi Dawud yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini Al-Adhkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza walaja ar-rajulu baitahu, Nabi SAW bersabda, apabila seorang ingin masuk ke dalam rumahnya, falyaqul, hendaknya dia membaca doa. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka khairal maulaj. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj. Maulaj mim wawu lam jim. Maulaj wa khairal makhraj. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Ini sebagian riwayat mengatakan seperti itu ya. Sebagian riwayat yang lain hanya doa lanjutannya. Ini belum selesai. Jadi doa lengkapnya Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Kemudian lanjutannya bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Ya, wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ini sebagian mengatakan dhaif. Saya biasanya mengamalkannya ini, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Yang saya lihat di Hisnul Muslim ya, terdapat lafaz ini. Tapi dalam keterangan yang lain katanya ini dhaif. Tapi di sini disebutkan lam yudha'ifhu Abu Dawud. Abu Dawud tidak mendhaifkan doa ini. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang status hadis ini. Ya, tapi yang jelas dan yang pasti doa masuk rumah tadi bismillah dengan mengucapkan apa? Salam. Bismillahi, kemudian assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau mau ditambahi doa ini, boleh-boleh saja. Bismillahi, gimana tadi? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Atau dari lengkapnya, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Baru kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Nah, ini Bapak Ibu pembahasan kita, karena sudah jam 6 kurang 10, saya cukupkan sampai di sini saja. Intinya doa keluar rumah dan doa masuk rumah yang biasa kita amalkan hendaknya kita istiqomahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Ini kalau keluar. Kalau mau ditambahi Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azlima au uzlama au azilla au uzalla au ajhila au yujhala alayya, boleh. Ya, atau cukup bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Kemudian doa masuk rumah, bismillah, kemudian salam. Kalau mau ditambah dengan doa yang lain tadi, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, kemudian salam. Tapi cukup bismillah kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab wal 'afu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan apa yang bisa kita dengarkan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, keluar rumah dan masuk rumah. Kita berdoa semoga Allah selalu menjaga kita. Amin. Baik, kita tutup dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.